Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تخرجني من ظلمات الوهم وتكرمني بنور الفهم وتوضح لي ما أشكل حتى يفهم إنك أنت تعلم ولا أعلم إنك أنت علام الغيوب اللهم صل وبارك على مولانا محمد وآله المذهب للنسيان بنوره في كل لمحة ونفس عدد ما واسعه علم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah. Kesempatan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengistiqomahkan aktivitas kita setiap Jumat majelis. Mudah-mudahan keistiqomahan ini membuat hasil. Mudah-mudahan ini rumahnya Bang Hasyim. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Oke. Wa amal mas'alatul linnasi fahiya madmumatun jiddan illa indal hajati syadid. Adapun meminta jaluk karo wong itu adalah sesuatu yang madmum, diwodo itu apa? Dibenci, diolok-olok, diolok-olok, tidak disukai. Madmumun jiddan, sama sekali tidak disukai meminta kepada manusia. Kenapa kita tidak meminta kepada Allah Al-Ghaniyyul Mughni? Kecuali memang dalam keadaan sangat butuh. Jadi kalau misalnya kita masih memiliki usaha, ojo jaluk. Lebih baik datang meminta kerjaan dan minta bayar upah. Aku tak kerja ya, sehingga setelah dibayar piro, sementing aku iso mangan. Ketimbang dengan gampangnya kita menengadahkan tangan untuk meminta kepada manusia. Jadi kalau bahasa tauhidnya, ketika kita menggantungkan diri kita meminta kepada selain Allah, berarti kan syirik. Kenapa kita tidak minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Bahkan dianjurkan hatta sampai permasalahan hanya sekedar membutuhkan garam saja, dianjurkan kita tetap minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita gampang menggantungkan diri kita kepada manusia. Kita tidak boleh menyandarkan diri kita kepada manusia. Tapi ketika kita membutuhkan meminta, itu ada semata-mata harus minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan
Wa ya'ani al-mas'alah min al-fawahish. Bahkan meminta kepada manusia, ngemis lah. Itu termasuk fawahish, perbuatan yang jember. Apa yang jember? Jijik. Jadi yang pertama adalah kita menghina Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak bisa memberi kita. Allah tidak bisa memberi kita mintanya kepada manusia. Walam yahillu min al-fawahish ghairuha kama warad. Jadi tidak diperbolehkan perbuatan-perbuatan yang jelek tersebut. Bagaimana Rasulullah SAW bersabda, la tazalu mas'alatu bi ahadikum hatta yalqi Allah wa laysa fi wajhi muzghatan min al-lahab. Jadi orang-orang yang suka meminta kepada selain Allah, jaluk-jaluk itu mau jadi mampu ya, maka ketika dia masih selalu meminta kepada manusia, pada dia itu adalah orang yang untuk berusaha, bekerja dan sebagainya, maka kelihatan dia berhadapan atau bertemu dengan Allah dengan wajah itu gak ada daging. Dagingnya dalam keadaan bercabik-cabik. Makanya ada istilah bahasa nyawang jaluk rai gede, randui isin. Bukan awak gede jaluk. Yaitu hanya sekedar diperbolehkan. Itu pun dalam keadaan yang sangat-sangat darurat, tidak ada jalan keluar kecuali kita meminta. Makanya yang dianjurkan ketika kita membutuhkan kepada seseorang, ya jangan gampang jaluk lah. Walaupun mungkin dengan tetangga, ya mungkin kita bahasa beli ke apa gitu kan bahasanya. Mungkin biasanya sesama kita ini kan, orang-orang kita ini kan, alah gurunono toko tukus jemu-jemu ya lah. Cuman dari kita ini jangan semata-mata meminta. Sidik-sidik, wah ada gunung ubi ke jaluk. Padahal nandur dhewe ya iso. Lah iya. Sidik-sidik ya. Pas para wae Mas. Pas karo dalile Mas Nur. Padahal jaluk ayam. Ini terjawab ada. Terjawab. Ini dari bahasa kita terhadap orang lain. Cuman Aman lah ini. sekali lagi ketika ada orang yang masih imannya hanya tukang jaluk, ya sebagaimana udah kita bahas, kondisi seperti apapun orang meminta, maka jangan sampai mereka berpindah dari tempat kita dalam keadaan tangan kosong. Maksudnya posisi kita itu jangan sampai menjadi orang yang meminta-minta. Tapi ketika kita berhadapan dengan orang yang suka minta-minta, maka jangan sampai mereka kecewa, balik dengan tangan kosong, atau kita justru malah membuat dia malu dan menghinanya. Jadi kita tuh harus melihat itu harus objektif dan jangan jane kowe kok jalan-jalan isin kudune, itu tidak boleh. Jadi ini adalah nasihat untuk kita agar kita tidak bergantung kepada orang lain. Dan kita juga ketika ada orang yang mempunyai sifat adalah yang mempunyai sifat tukang meminta, kita jangan menggunakan dalil ini. Kadang-kadang kan orang kan dibalik toh, kacamatanya dibalik. Kayak sekarang orang yang selalu mengatakan, manusia itu sama di mata Allah. Yang beda adalah kadar ketakwaannya. Akhirnya kita dengan sesama tidak boleh saling menghormati kan? Kan kita ini kan sama, sederajat. Yang membedakan kita adalah kadar ketakwaan. Itu kacamata siapa? Kacamata Allah Subhanahu wa taala.
Sedangkan kita kepada sesama manusia pakai kacamata manusia. Masa wong tua dewe enggak hormat, enggak takdim, enggak cium tangan. Nah, bagi mereka yang menggunakan kacamata itu, maka mereka enggak punya hormat sama orang tua, enggak punya hormat. Bahkan anaknya sendiri itu enggak boleh cium tangan sama dia, dikatakan syirik katanya. Ini salah kaprah hanya orang seperti itu. Dalil ya agama. Padahal dalil cuman salah penempatan dalil. Maka dalam bahasa usul fikih salah dalam istidlal. Salah dalam mengambil dalil itu penempatannya untuk apa? Nah, seperti ini. Jadi kita harus selektif dan tahu bagaimana kita menghadapi. Kita jangan sampai menjadi orang yang peminta seperti apapun. Caranya gitu. Yo aja jaluk sik tuku, ya kan? Atau piye bahasane aja jaluk. Karena setelah kita ini kan masa guru-guru bija tuku aja jaluk jauh-jauh lah. Nempel ayamnya, Beb. Bahasa Kalau kasih nempel beli. Nempel jaluk ya? Ambil lah. Nempel jaluk ya? Ora, tuku. Oh, tuku. Iya, bagi. Nah, bagi ayamnya, Beb. Cilik-cilik. Ayo cukup lah. Nurane. 18. Wong iku. Tapi kita nih, nek perasaan pula, nek bolak balik dikirim aja sih. Iya ta. Iki 14 rawe kan. Hah? 14 rawe. Ya Allah. Nanti awalnya panas tapi menghindari urusan. Kata sudah. Isu. Kipas kisut. Lagi masak ko jangan. Cibulan sih dia berbagi. Caranya begini pak. Tarik satu. Nah. Rum. Perlu kan? Terus nih. Oh, raiso. Ntar. Malam dengan apa? Pasti. Kemarin. Oh, orang baliknya mana? Balik sini. Siap lah baliknya. Dos. Corona yang ini. Pas Full. Oke. Pas. Kasih full. Ya. Pas kena aku. Mantap. Canggih. Waqala. Baik, kita lanjutkan ya. Terima kasih. Waqala sallallahu la tahillu mas'alatu li ghaniyin wala lidhi birratin sawiyyin. Jadi tidak halal bagi orang yang kaya, mampu, jadi duit. Tidak halal bagi orang yang punya harta, tapi jaluk. Dan juga tidak halal meminta bagi orang yang punya kemampuan. Dia gak suka tapi dia duit tenaga, fisik apik, ya kan? Meminta tuh tidak halal. Hukumnya tidak halal. Wal marratu hiya al-quwwah, ini orang yang punya kuat. Kemana hadis? Mana jadi ngomong lupa kembali. Anna man kana ghaniyan anil bas'alati bimalin aw qaribin yunfik alaihi. Jadi apabila orang bahasanya orang yang kaya, ya, yang tidak memerlukan permintaan terhadap harta, atau dia itu adalah orang yang kuat, mampu untuk kerja, mampu mempunyai profesi, mampu punya keahlian, kok njaluk, itu tidak halal. Fa'inahu ya'tham, maka dia berdosa nih dalam keadaan yang mampu kok njaluk. Apa bodohnya akeh. Wa tahrumu alaihi bahkan diharamkan untuk dia untuk meminta.
Lebih yang podo-podo duwe beras lho. Podo-podo duwe beras, podo-podo panen. Jaluk. Lihat nyicipi kan orang apa? Wa amal ladzi yuti fala yatham. Akan tetapi orang yang memberinya enggak dosa. Nek wong terus ngerti iki wong sugih, jaluk. Wis sampean nek ngeke ya ora dosa. Fala yatham enggak berdosa. Bal yuj'aru ala atita, bahkan malah diganjar atas pemberian tadi. Wala ya'tham ahadun al dan tidak ada pun tidak ada seseorang yang berdosa gara-gara memberi, kecuali memberinya kepada orang yang memang itu digunakan untuk maksiat. Selama pemberian tadi itu digunakan untuk hal-hal yang mubah, maka hukumnya tidak sampai berdosa. Cuman bagi orang yang kaya, yang mampu, yang punya harta, kok jaluk, kayak sini jaluk nunggu dhewe wae yang bodoh. Udah pada rambutan, jaluk rambutan. Teh didol, enak ngono kuwi. Teh didol entek, wae dhewe pengen mangan ora enek, akhirnya jaluk. Saking mau medit, ngetarane dembak sakhiyun orang-orang sing medit. Tapi kalau kita delok enek wong koyo ngono kuwi yo aja mbok tolak, tetep mbok kei. Dan tidak berdosa memberi orang-orang yang seperti itu. Awal kekar kawadin jaluan. Karena gini, kita itu tidak berhak mendidik orang lain. Oh dipakai lah pendek, kau bapak pendek kerja. Atau dewe nggak kayak kesepakatan sak kampung, wes. Orang kaya ojo dikei yo pendek kerja. Itu tidak ada hak begitu. Untuk memaksakan orang untuk berubah itu bukan hak kita. Kita itu hanya apa ya? Ya hanya bersosialisasi dengan manusia dengan baik. Terkadang wong yang lebih koyo-koyo dhewe wae pengen bentuk orang tadi seakan-akan mewajari wong ku dadi apa. Hatta yuti man yalam anu yasta'inu bima ya'tahu ala ma'asil fa'lam lagi. Nah, yang tidak diperbolehkan adalah ketika kita memberi kepada seseorang yang kita ketahui orang tadi itu akan menggunakan apa yang kita berikan itu untuk maksiat. Nah, itu enggak. Yang ngerti ku nggih maksiat enggak boleh. Yo. Apapun itu, ya. Ini nek tak jelentreke abot ya. Masalah wakai di antara kita masih seperti itu. Apapun itu bentuknya yang menimbulkan maksiat setelah daripada itu, maka berdosa. Apapun itu, mau bantuan, mau minta pertolongan dan sebagainya, kecuali di situ ada bahaya yang lebih berat, misalnya apa fitnah. Misalnya ini maksiat itu kan maksiat sing ya maksiat dosa-dosa cilik lah. Iki nek ora dikei, ya kan? Nek dikei maksiat akan menimbulkan maksiat. Nek ora dikei isu nimbulke fitnah malah berentek nang dindi misalnya. Malah iso musuhan 7 turunan misalnya kan. Semakin banyak. Atau mungkin ini aduh, kalau kita tidak nolong dia, ini dia bisa ngancam kita nih. Misalnya membahayakan kita pada seperti itu. Mengancam harga diri kita atau bahkan mengancam nyawa kita misalnya, maka melakukan itu firaran anil fitan, untuk keluar dari fitnah mungkin. Tapi kita tetap dalam keadaan bertobat. Jangan kita memberi, menolong seseorang hanya berdasarkan permintaan dia, saya tidak melihat selanjutnya. Apanya jelas-jelas ini maling misalnya. Jadi motor ya aku tak ngerampok sih. Pas. Wahdar rahimakallah
wa haddara ikhwanaka muslimin min mas'alatin nas indal ghani anha wa faqdil hajati syadida ilaiha. Hati-hatilah. Semoga Allah memberikan rahmat kepada kalian semuanya. Wa haddir ikhwan, dan ingatkan kepada saudara-saudara kalian semuanya yang muslim daripada tentang meminta kepada manusia dalam keadaan mampu. Dalam keadaan mampu. Dan memang nggak ada kebutuhan yang sangat kepepet misalnya. Aja jalur. Waqala sallallahu "Lau ta'lamu ma fil mas'alati ma masa ahadun ila ahadin yas'alu." Waqala sallallahu mas'alatul ghani nar. In qalilan fa qalilan wa in katsiran fa katsir. Nek kowe ngerti apa sing enek ning njaluk-njaluk ma ahadin ila ahadin yas'alu, itu mas'alatul ghani nar, njaluk ae penjalukane wong sing sugih mampu mau ternyata neraka in qalilan, walaupun sithik ya sithik nerakane ora akeh ya kan. Nah, jadi sebenarnya begini, kok sampai ke neraka, sampai ke sana tadi menyekutukan Allahnya itu loh. Jadi menyekutukan Allah bukan hanya sekedar menyembah, oh kita punya Tuhan selain Allah, bukan hanya seperti itu. Ketika kita bergantung kepada orang lain, maka kan kita menafikan Allah Subhanahu Wa Taala kan. Emangnya Allah nggak kaya apa? Allah memberi tangan kepada kita ini untuk bekerja, untuk melakukan sesuatu. Makanya salah satu adabnya ketika kita membutuhkan, kita mau nyela apa ini, apa nempel ya? Nempel. Apa ini dibutuh ke boleh, gak ada jalan keluar, cuma hanya bisanya minta ke sidik mana jalan apa uya sak kali masak tau kali masak arep tuku awak dhewe warungnya ora nek arep tuku ngene tanggane sangkane ngino dianggap medit banget aku kan ana yang tersinggung to nek njaluk sidik nek ada njaluk nek ada tuku sidik nek kan bedene nyinggung takutnya kita nyinggung dia. Yang udah memang aku medit banget atau sidik ini apa dia orang sidik tuku barang. Karena kan manusia kan kadang-kadang gitu. Kadang-kadang ya manusia kan mungkin lepas sidite bodol ya api sidik tuku lagi sidik nek lagi ujule bodong ya elek. Ayam sitok tuku wis cukup. Jadi pokoknya apa namanya itu lihat situasi lah. Masa ngurut jalo gedung bisa lerai tuku barangnya. Masalatun. Sing parah kan iku wis tuku didol meneh. Pas kuwi. Ora ada sing parah iku lek njaluk didol meneh. Iya. Njaluk didol. Pas kuwi. Njaluk. Didol. Iku sih untung 2 kali lah Dan. Hah? Untung 2 kali. Jalur didol. Allahumma sholli ala Muhammad. Ngono ku apa? Kok ono wong koyo ngono? Ngono kok urip ngono lho. Urip. Tapi bahasane nek njaluk didol ora entuk yo. Nek DKI didol piye? Bahasane iki. Nek DKI wong didol. Oh, kan betul. Kalau mau bertanya tuh nanti udah selesai. Nah itu mumpung ingat. Mumpung ingat. Nanti bahasa itu. Nanti lupa. Jawabnya nanti. Qultu wa laisal murad annal ghani huna ma lahu malun katsirun. Yang dimaksud kaya di sini bukan hanya semata-mata orang punya harta banyak kayak bos di air putih, bukan. Ya ada ki kaya wis cukup deh. Cukup lah, dimangan nggak kekurangan tuh gede tuh. Motor duwe, walaupun elek-elek, rumah itu, nanti ada ki sugih.
Maksudnya kondisi kita ini memang tidak membutuhkan apa ya? Tidak sangat membutuhkan bantuan orang lain. Mungkin ada momen-momen tertentu lah ya butuh bantu orang lain kan. Kalau itu kan hajatan kan berarti saudara aja bantu dong kan. Pertama lah hajatan tonggo-tonggonya dijak. Kalau ngelakuin dia bingung. Sakap tuh kabeh. Bal muraduna walau kan masalah bekas bin wa ausain yakfihi min waqtihi wa in qalla. Yang dimaksud di sini, yang dimaksud orang kaya di sini adalah tidak membutuhkan untuk meminta adalah karena dia punya pekerjaan, bisa kerja. Atau ada sesuatu yang cukup untuk dia pada waktu itu, walaupun sedikit. Jadi enak, cuman eman-eman lagi. Ini jaga-jaga sisuk ini. Fa'id darata ila masalah fas'al wala tuhlif wala tulih. Tapi kalau memang terpaksa untuk meminta maka mintalah. Tapi ojo terus-terusan. Wala tulhi dan jangan terus-terusan jaluk izin.